Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibu Sahria. Di sini saya akan mencoba untuk memaparkan cara mengisi LK 3.1. LK 3.1 ini adalah mengisi pengalaman tentang mengajar kita selama PPL. Dalam hal ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam PPL 1 yang dilaksanakan di daerah Papua, khususnya di kota Merauke. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini yang pertama adalah untuk lokasi. Di sini adalah kita menuliskan nama sekolah kita tempat mengajar, yaitu SMP Yaki Merauke. Adapun yang Bapak Ibu yang mengajar di SD, berarti di sini menuliskan sekolah dasar yang Bapak Ibu tempati. Kemudian yang berikutnya adalah lingkup pendidikan. Di sini diisi dengan sekolah menengah pertama atau disingkat menjadi SMP. Kemudian tujuan yang ingin dicapai di sini adalah penulis ingin meningkatkan kemampuan pemahaman siswa dalam membaca teks deskriptif. Kemudian di sini kita menuliskan tanggal pertama kali kita melaksanakan pembelajaran, yaitu di sini saya menuliskan tanggal 15 September 2022. Berikutnya di sini ada situasi di sini kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Di sini Bapak Ibu kita mengambil beberapa kondisi yang terdapat pada LK 1.1. Kita tinggal mengcopy saja. Ini ada 4 poin. Yang pertama adalah kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah minimnya pengetahuan pedagogik guru dan pemahaman tentang penggunaan teknologi informasi, sehingga metode pembelajaran yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan siswa masa kini. Nah, ini tergantung ya Bapak Ibu. Kalau di sini isi daripada LK1-nya seperti apa. Nah, kebetulan yang saya punya seperti ini, jadi saya tinggal copy paste. Nah, kemudian selanjutnya adalah diberikan sedikit keterangan di sini. Dari keempat poin tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dialami oleh siswa maupun guru dalam proses belajar mengajar disebabkan kurangnya pengetahuan pedagogik guru, kurangnya penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa, dan belum adanya penyediaan buku-buku bahasa Inggris yang relevan. Kemudian praktek pembelajaran ini penting untuk dibagikan agar dapat menjadi pengalaman dan motivasi buat penulis dan menjadi pembelajaran dan inspirasi bagi rekan guru yang mengalami hal serupa dengan apa yang saya alami. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita di sini memberikan komentar atau memberikan sedikit penjelasan tentang pentingnya pembelajaran itu, kenapa harus dibagikan. Kemudian apa yang menjadi peran penting Bapak Ibu di sini? Yang menjadi peran dan tanggung jawab kita sebagai guru atau sebagai penulis di sini adalah bahwasanya kita sebagai guru atau sebagai pendidik harus melakukan perubahan dalam melakukan proses belajar mengajar, yaitu dengan menerapkan pemanfaatan teknologi, kemudian melakukan proses pembelajaran yang efektif, inovatif, kreatif, dan menggunakan metode, media, dan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga guru dan siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan.
Kemudian berikutnya adalah tantangan. Jadi tantangan di sini apa sih tantangan yang kita hadapi dalam mencapai sebuah tujuan pembelajaran? Nah, di sini apa saja yang menjadi tantangannya? Kemudian siapa saja yang terlibat di dalam hal tersebut? Nah, ini Bapak Ibu diambil dari LK 1.2 ya. Ini cuma copy paste aja, diambil dari LK 1.2. Kemudian dari beberapa faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan adalah peningkatan penguasaan kosakata bahasa Inggris pada siswa dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dan tepat, juga menarik bagi siswa. Itu. Kemudian ada 4 poin seperti yang terdapat dari dalam LK 1.2. Jadi di sini juga saya tuliskan poin. Kemudian siapa saja yang terlibat di dalamnya tergantung ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu di dalam di dalam melaksanakan pembelajaran itu, siapa saja yang terlibat. Kalau di sini kebetulan saya yang terlibat di dalam itu adalah guru, kemudian kepala sekolah. Nah, maksudnya di sini adalah kepala sekolah itu ya membantu atau mendukung dalam proses berjalannya kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu aksi atau tindakan yang dilakukan atau proses pembelajaran ya Bapak Ibu. Kita di sini menuliskan langkah-langkah sesuai dengan langkah-langkah yang telah kita lakukan. Langkah-langkah yang telah kita lakukan selama melaksanakan proses pembelajaran dalam meningkatkan meningkatkan pemahaman siswa dalam membaca tes deskriptif. Nah, di sini peningkatan kita harus melakukan terlebih dahulu di sini tadi karena siswa mengapa siswa itu tidak mampu memahami bacaan teks deskriptif karena kurangnya pemahaman kosakata. Jadi yang penulis lakukan di sini adalah meningkatkan kosakata siswa terlebih dahulu. Apa saja strategi yang dilakukan guru dalam meningkatkan kosakata siswa adalah yaitu dengan menggunakan media flashcard slide ya, flashcard slide, melakukan pembiasaan membaca teks bahasa Inggris, dan berikutnya adalah proses pembelajaran kosakata menggunakan media flashcard ya, flashcard slide yang diaplikasikan pada slide PowerPoint. Jadi maksudnya ini Bapak Ibu, kalau untuk penulis di sini menggunakan flashcard itu kan ada yang visual ya. Jadi penulis mencoba untuk membuat lebih mudah lagi, lebih modern lagi. Flashcard ini saya buat, saya aplikasikan dalam PowerPoint supaya tidak terlihat lebih menarik begitu. Terus berikutnya adalah bagaimana sih proses atau cara menggunakan flash slide itu. Nah, di sini kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah pengenalan tentang media flashcard slide kepada peserta didik beserta penjelasan cara mainnya. Kemudian berikutnya melakukan pemanasan dengan beberapa card slide agar siswa fokus dan konsentrasi. Kemudian ketiga, guru mencontohkan. Oke Bapak Ibu, ini sepertinya baterainya lagi low ya, kita lanjut. Yang ketiga adalah guru mencontohkan pengucapan bahasa Inggris pada setiap slide card dan diikuti oleh siswa. Yang keempat, melakukan uji coba dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang ada pada card slide. Yang kelima, membuat game flashcard slide, siapa cepat dia dapat, atau sistem berebut untuk semua siswa. Jadi intinya di sini Bapak Ibu guru tergantung ya. Ini Bapak Ibu guru yang jelas di sini menuliskan proses pembelajaran atau penggunaan media yang ya Bapak Ibu lakukan.
Kebetulan di sini dalam meningkatkan kosakata siswa, penulis menggunakan flashcard. Jadi saya di sini menjelaskan tentang bagaimana menggunakan flashcard slide itu untuk meningkatkan kosakata siswa. Kemudian cara berikutnya untuk meningkatkan kosakata siswa adalah pembiasaan membaca ya. Ini biasanya kita namanya literasi atau melakukan pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian berikutnya tentang pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran ini. Yang terlibat adalah di sini penulis, menuliskan, guru dengan siswa. Kemudian sumber daya yang diperlukan di dalam proses pembelajaran ini adalah sumber itu kita menggunakan beberapa menggunakan laptop ya, atau komputer, internet, dan proyektor. Selanjutnya adalah pemilihan metode pembelajaran yang variatif. Nah, ini tadi ya salah satu cara untuk membuat siswa lebih menarik atau lebih tertarik dalam belajar itu ya, menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Kemudian proses pemilihan metode, kemudian sumber daya yang diperlukan. Di sini Bapak Ibu bisa baca. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode pembelajaran yaitu pemahaman atau kompetensi pedagogi guru tentang metode-metode pembelajaran yang sesuai dan pemahaman guru tentang materi yang akan diajarkan. Dalam hal ini misalnya menggunakan metode ceramah, demonstrasi, diskusi, tanya jawab, eksperimen, pemberian tugas, dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah pemilihan materi dan model pembelajaran, yaitu strateginya adalah untuk memilih model pembelajaran sebaiknya guru memperhatikan tujuan pembelajaran, sifat materi, ketersediaan fasilitas, kondisi peserta didik, dan alokasi waktu. Jadi di sini alokasi waktu ya Bapak Ibu, alokasi waktu. Sorry. Yang tersedia. Kemudian proses pemilihan model pembelajaran antara lain harus mempertimbangkan materi pelajaran, lingkungan belajar, dan fasilitas penunjang yang tersedia. Dengan cara ini tujuan kompetensi pelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kemudian siapa yang terlibat di dalamnya? Nah, yang terlibat dalam proses pemilihan model pembelajaran itu adalah guru itu sendiri. Sumber daya yang diperlukan yaitu memahami materi yang akan dijelaskan, menentukan tujuan pembelajaran, kemudian memahami karakteristik siswa, dan memilih alternatif model pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik dominan. Kemudian di poin keempat ini adalah tentang bagaimana menumbuhkan motivasi belajar siswa. Nah, untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa, kita memerlukan beberapa strategi, yaitu pertama kita harus meningkatkan terlebih dahulu kualitas guru, kemudian guru menjadi pioner dalam proses pembelajaran mengajar, memaksimalkan fasilitas pembelajaran, memilih metode pembelajaran yang tepat, dan memanfaatkan media belajar, lakukan evaluasi dan pembelajaran. Kemudian proses peningkatan motivasi itu adalah dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam, menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif, memanfaatkan media optimal mungkin, kemudian menciptakan kompetisi, menggunakan evaluasi secara berkala, kemudian menyampaikan motivasi secara langsung atau dermawan akan ujian. Kemudian yang berikutnya adalah sumber daya yang diperlukan dalam peningkatan motivasi belajar siswa, yaitu ketekunan, yaitu menciptakan suasana yang menyenangkan, ciptakan persaingan dan kerjasama, kemudian melakukan variasi metode penyajian yang menarik. Jadi intinya di sini Bapak Ibu, di sini kan pertanyaannya adalah langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, ini tadi langkah-langkahnya 1, kemudian
2, kemudian 3, kemudian 4. Ada 4 di Bapak Ibu langkah-langkahnya. Kemudian berikutnya adalah strategi. Nah, ini masing-masing ya Bapak Ibu, saya tulis seperti ini strateginya. Kemudian nomor 2 ada strateginya sendiri, kemudian yang ketiga juga ada, yang keempat juga ada strateginya masing-masing. Kemudian berikutnya tentang proses, bagaimana prosesnya. Nah, ini pun juga saya buat masing-masing nomor ini, langkah-langkah tadi saya buat prosesnya seperti ini. Ini proses di bagian A tadi strategi, kemudian bagian B prosesnya, kemudian nomor 2 tadi strategi proses, dan begitu juga nomor 4. Dan kemudian yang berikutnya tentang sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi. Ini ada bagian C-nya tadi ya, mana tadi nomor 1 yang prosesnya, kemudian apa namanya ini sumber daya yang diperlukan. Ini juga strategi, proses, sumber daya, kemudian strategi, proses, dan sumber daya. Jadi masing-masing ya di sini, tapi tergantung dari Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu punya proses, tidak harus sama dengan saya karena ini materi saya lain. Kalau mungkin Bapak Ibu punya materi lain, tinggal nanti disesuaikan saja. Kemudian berikutnya adalah tentang refleksi. Di sini adalah bagaimana dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif, mengapa, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, kemudian apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. Nah, untuk refleksi di sini Bapak Ibu, kita menuliskan dampak dari aksi langkah-langkah yang telah dilakukan. Hasilnya di sini kebetulan penulis sesuai dengan hasil yang sudah dicapai, bahwasanya dari sini kan Ibu penulis menggunakan model PBL. Jadi dampak dari aksi langkah-langkah yang telah dilakukan hasilnya cukup efektif, terbukti dengan penggunaan media flashcard slide melalui slide PowerPoint dan video sangat membantu siswa dalam meningkatkan kosakata dan meningkatkan pemahaman siswa dalam memahami bacaan teks deskriptif terkait deskriptif orang, hewan, dan benda. Kemudian yang kedua, pemilihan metode pembelajaran yang variatif sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa terlihat dari kegiatan saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Intinya di sini Bapak Ibu kita menuliskan pengalaman selama proses pembelajaran itu dilakukan. Kemudian untuk respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang. Dapat dilihat pada akhir pembelajaran, saat ditanya mengenai pembelajaran hari ini, mereka serentak menjawab, I'm happy, senang dengan materi ini. Jadi intinya di sini responnya negatif atau positif. Nah, kemudian faktor keberhasilan. Keberhasilan ini ya intinya pembelajaran ini sangat ditentukan akan penguasaan guru terhadap materi, media, metode, dan skill pembelajaran yang digunakan. Kalau misalnya guru sudah memahami atau menguasai semuanya, insya Allah pembelajaran akan bisa mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran yang bisa atau nilai moral ya. Apa sih
pelajaran yang bisa kita diambil dari proses kegiatan ini adalah bahwasanya kita sebagai guru atau sebagai pendidik itu ya harus banyak belajar ya, seperti saya juga, saya harus banyak belajar, lebih kreatif dalam memilih metode atau model dan media pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, baik Bapak Ibu, seperti itu pemaparan dari LK 3.1 atau My Best Practice. Mudah-mudahan ini menjadi referensi buat Bapak Ibu yang belum membuat atau belum mengisi LK 3.1. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.